Jadi jadi pertama kali kenalan dulu, ya nama saya Raihan Gautama, tadi udah diperkenalkan di awal oleh Mbak Sinta. Saya di sini menjabat sebagai co-founder dan CEO dari Pajak.io. Kalau untuk pengalaman kerja sebelumnya saya pernah sebagai senior associate dulu di PwC Indonesia sebagai konsultan pajak senior di sana gitu. Mungkin perkenalan dikit juga tentang perusahaan kami ya, Pajak.io. Jadi Pajak.io itu adalah salah satu dari penyedia jasa aplikasi perpajakan yang terdaftar dan diawasi langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi karena kita mitra resminya Direktorat Jenderal Pajak, kami diamanatkan untuk membuat aplikasi-aplikasi pajak, di mana aplikasi-aplikasi pajak ini nantinya akan dipakai oleh wajib-wajib pajak yang ada di seluruh Indonesia. Dan di sini kami ingin memperkenalkan tentang aplikasi ini kepada teman-teman sekalian di sini. Kebetulan aplikasi yang ingin kami perkenalkan adalah aplikasi yang terbaru nih ya, yang terbaru dan memang diwajibkan untuk dipakai ya secara nasional sejak bulan depan. Jadi mulai April harus memakai aplikasi ini gitu. Ibupot Unifikasi. Mungkin beberapa teman-teman di sini udah ada yang familiar ya tentang pajak potong pungut gitu, tentang pajak-pajak apa sih yang ada dipakai di dalam Ibupot Unifikasi. Mungkin beberapa teman yang lain, mungkin saya assume masih ada yang nggak tahu sebenarnya kayak Ibupot Unifikasi itu konsepnya kayak gimana, terus kayak pajaknya apa aja gitu. Jadi mungkin sebelum nanti saya jelaskan ke dalam produk Ibupot Unifikasi secara langsung ya, diizinkan saya mungkin untuk coba nge-refresh dulu dari teman-teman sebenarnya kayak konsep PPH yang akan di manage dalam Ibupot Unifikasi itu pajak apa aja dan bagaimana pelaksanaannya gitu. Mungkin untuk membantu teman-teman yang emang belum familiar terhadap konsep pajak potong pungut yang akan dikelola oleh Ibupot Unifikasi. Sejarahnya dulu, jadi Ibupot Unifikasi ini dipakai untuk 5 pajak ya. Jadi ada PPH pasal 22, PPH 4 ayat 2, PPH 23, PPH 15, PPH pasal 26 itu semua di-manage di dalam satu aplikasi. Jadi itu sebelum tahun 2021 kemarin, itu tuh kayak PPH 22 tuh punya aplikasinya sendiri, ISPT PPH 22. Pasal 23 juga punya aplikasinya sendiri, ISPT pasal PPH pasal 23. ISPT pasal 4 ayat 2. Terus ada ISPT PPH 15 gitu, yang 26 ya kegabung ya 23 26. Dan kemarin tahun lalu itu ada Ibupot untuk PPH pasal 23 dan 26. Dan sekarang kayak ke-5 PPH ini digabungkan dalam satu aplikasi Ibupot Unifikasi gitu. Jadi untuk kelima pajak ini nanti SPT-nya cuma satu, namanya SPT Unifikasi, di mana mengelola pajak-pajak ya ini PPH 22, PPH 23, 4 ayat 2, 15 dan 26 semuanya di dalam konsepnya di dalam satu SPT gitu. Mungkin refresh dulu kayak sebenarnya konsep PPH potong pungut itu gimana gitu sebenarnya kan, kenapa kita membutuhkan aplikasi PPH Unifikasi. Jadi mungkin saya coba jelasin dulu ya, kalau misalnya kayak PPH 23, beberapa teman-teman di sini ada yang udah sangat aware dengan PPH pasal 23, tapi ada beberapa mungkin teman-teman yang belum aware. Jadi PPH 23 itu adalah potongan pajak yang dilakukan atas transaksi itu biasanya terkait dengan jasa dan sewa ya, sewa selain tanah dan bangunan tentunya. Dividen, royalti, hadiah penghargaan, dan lain-lain. Dan bisa juga ini transaksi terhadap orang pribadi, tapi untuk transaksi yang tidak dikenakan PPH 21, yaitu misalnya transaksi sewa gitu. Sewa yang dilakukan oleh orang pribadi itu kena PPH 23. Jadi konsepnya gimana sih? Jadi itu contohnya kayak gini, saya ngasih langsung contoh soal aja.
Misalnya di sini ada studi kasus ya, kayak PT FID di sini menjual software perpajakan kepada PT ABC itu sebesar 5 juta. Nah, atas transaksi itu PT ABC itu harus memungut PPh pasal 23 sebesar 2%, 5.100.000. Jadi nanti ketika pembayaran kepada PT FID, PT ABC itu hanya membayar 5 juta dikurang 100.000, yaitu 4,9 juta, dan 100.000 di-store ke negara oleh PT ABC. Nah, gimana caranya PT ABC itu untuk melapor ke negara? Caranya adalah untuk membuat bukti potong sebesar 100.000, dan bukti potongnya ini nanti akan diberikan kepada PT FID sebagai bukti kalau emang pajaknya sudah dipotong gitu. Dan nanti untuk pembayaran pajak ke negara dan pelaporan pajak ke negara itu menjadi tanggung jawab PT ABC sebagai pembeli. Jadi konsepnya gitu. Jadi PT FID menjual software, PT ABC memungut pajaknya 2% gitu. Lalu atas penghasilannya PT FID itu dipotong sebesar 100.000 ya 2%, dan nanti PT ABC harus memberikan bukti potong kepada PT FID sebagai bukti kalau pajaknya sudah dipotong, dan nanti akan dibayar dan dilapor SPT-nya ke negara gitu. Nah, bagaimana cara memotong pajak tersebut gitu? Bagaimana cara membuat bukti potong tersebut? Bagaimana untuk membuat SPT-nya? Nah, itu menggunakan aplikasi PPh Unifikasi yang nanti akan saya demokan setelah penjelasan ini. Ini konsep terkait PPh 23. Ini kayak contoh-contoh lainnya untuk PPh 23, mungkin skip aja ya, karena sama gitu. Jadi kayak pembeli itu akan motong gitu, ada 2% atau 15%, 15% itu untuk royalti. Tapi secara konsep sama, pihak pembeli harus memotong penghasilan dari penjual gitu. Dan nanti bukti potongnya dibuat oleh pembeli, dan pembayaran pajak dan pelaporan pajak akan dilakukan oleh pihak pembeli menggunakan aplikasi PPh Unifikasi. Lalu ada juga PPh pasal 4 ayat 2 gitu. PPh pasal 4 ayat 2 secara konsep mirip kayak PPh 23 ya, dari sisi pembeli ya saya ngomongnya. Jadi biasanya kalau untuk PPh pasal 4 ayat 2 nih, kalau yang umum itu terkait dengan persewaan tanah dan bangunan gitu. Jadi misal di sini PT FID menyewakan ruangan kepada PT ABC sebesar 20 juta. Nah, di situ PT ABC harus memungut tuh PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% di sini. Jadi dari 20 juta dipotong 2 juta. Lalu PT ABC akhirnya membayar kepada PT FID kan cuma 18 juta gitu. Sedangkan 2 jutanya itu nanti PT ABC harus memberikan bukti potong kepada PT FID sebagai bukti bahwa transaksi tersebut pajaknya sudah dipotong. Dan lalu PT ABC berkewajiban untuk membayar dan melapor pajaknya ke negara. Nah, pakai apa buat bukti potongnya? Dan bagaimana cara lapor SPT-nya? Nah, itu menggunakan aplikasi PPh Unifikasi sekali lagi. Lalu selain PPh 23, 26, dan 4 ayat 2, ada lagi PPh pasal 22 gitu. PPh pasal 22 mungkin nggak banyak gitu yang pakai ya. Banyak yang pakai mungkin untuk transaksi impor barang tertentu, atau misalnya kayak ekspor komoditas batu bara dan lain-lain, penjualan bahan bakar minyak gitu. Secara konsep sama aja. Jadi kayak emang PPh 22-nya dipotong berdasarkan masing-masing transaksi, dan juga terkait dengan ya objek pajak ya tentunya. Lalu dikalikan dengan tarif dari masing-masing objek pajak tersebut, dan itu menggunakan aplikasi PPh Unifikasi juga. Dan untuk PPh 15 juga, PPh 15 biasanya terkait dengan charter pesawat, atau mungkin kayak charter kapal dalam negeri gitu, itu dipotong PPh pasal 15 gitu. Ini sebagai contoh, jadi PT e-paper memungut PPh, ini harusnya PPh pasal 15 nih, bukan 22. 1,8% kali 800 juta. Akhirnya dapat 14,4. Nah, ini harus dibuat bukti potongnya menggunakan aplikasi PPh Unifikasi. Mungkin
supaya teman-teman nggak bingung, mungkin nanti kita bisa coba ngobrolin tentang pajaknya di versi Q&A. Mungkin langsung saya coba kasih lihat gitu ya tentang aplikasi PPh Unifikasi dari pajak.io. Nah, jadi kayak ketika teman-teman nanti masuk ke dalam pajak.io aplikasinya, itu tampilannya akan seperti ini gitu. Jadi kayak ada banyak banget di sini aplikasi pajak, ada e-billing itu untuk bikin ID billing atau untuk bayar pajak, ada e-filing, ada e-faktur untuk ngurus PPN, dan sini ada iBupot Unifikasi. Nah, ketika teman-teman di sini mau menggunakan aplikasi iBupot Unifikasi, itu masuk aja ya ke dalam aplikasi unifikasinya. Lalu kalau misal kayak teman-teman di sini belum terdaftar sebagai user pajak.io untuk iBupot Unifikasi, teman-teman tuh harus mengisi data wajib pajak ini terlebih dahulu. Lalu di sini teman-teman harus mengupload sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik ini teman-teman akan dapat dari kantor pelayanan pajak nih. Gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa sharing udah pada punya sertifikat elektronik apa belum gitu. Karena untuk menggunakan aplikasi ini dibutuhkan sertifikat elektronik. Gitu, di mana sertifikat elektronik ini emang cara dapatnya adalah request langsung ke masing-masing KPP gitu, di mana teman-teman terdaftar. Lalu setelah ini teman-teman berhasil masukin sertifikat elektronik dan fast freeze gitu. Lalu next step-nya adalah ini, tampilannya jadi gini teman-teman. Jadi di sini kayak ada PPh dalam negeri, ada PPh luar negeri. Bedanya apa sih? Jadi PPh dalam negeri ini mencakup PPh 23, 4 ayat 2, 15, dan 22. Sedangkan PPh luar negeri ini mencakup PPh 26 gitu. Lalu di sini ada PPh Store sendiri, nanti saya coba akan jelaskan mekanismenya. Lalu di sini ada SPT, di sini SPT adalah di mana teman-teman akan mengelola SPT-nya sehingga nanti bisa langsung dilapor melalui aplikasi ini, dan di sini yang paling penting adalah referensi. Nah, referensi ini di mana teman-teman itu untuk mendaftarkan lawan dipotong gitu, lawan transaksi teman-teman. Misalnya di sini ada PT Fintech Integrasi Digital di sini. Lalu di sini kita bikin ada Google PT Ltd di Singapura, dan di sini ada Jarod Suwandi dan sebagainya. Jadi ketika teman-teman misal kayak subscribe software, misalnya dari PT Fintech Integrasi Digital, berarti teman-teman harus mendaftarkan PT ini sebagai lawan dipotong. Atau mungkin teman-teman menggunakan internet gitu dari Bisnet misalnya. Nah, di sini teman-teman harus mendaftarkan Bisnet sebagai lawan dipotong gitu. Dan juga untuk penyedia-penyedia jasa lainnya gitu. Setelah lawan dipotong, teman-teman harus mengisi penandatangan SPT. Nah, SPT itu harus ditandatangani. Yang ini harus masukin amannya ya, amanah direkturnya gitu. Jadi direktur perusahaan didaftarkan di sini, lalu setelah berhasil nanti akan muncul di sini. Jadi setelah didaftarkan secara default di sini Muhammad Fadil Mustar di sini secara otomatis akan menandatangani setiap bukti potong dan SPT gitu. Lalu info perusahaan ini ya, ketika teman-teman memasukkan sertifikat elektronik nanti akan masuk di sini. Dan setelah lawan dipotong diisi, pendatangan diisi, ini teman-teman sudah langsung bisa menggunakan aplikasi iBupot Unifikasi. Nah, ini saya coba kasih contoh ya. Misalnya kayak di bulan Februari. Di bulan Februari ini, misalnya teman-teman buat transaksi gitu. Transaksi lawan dipotong misalnya sama si PT Fintech Integrasi Digital. Lalu di sini pilih jenis pajaknya apa. Di sini pilihan pajak ada PPh pasal 15, ada PPh pasal 22, pasal 23, ada pasal 4 ayat 2. Lalu di sini misalnya teman-teman pilih PPh pasal 23, ini kode objek pajaknya bisa dipilih nih, tergantung jenis jasanya, ada jasa teknik, jasa manajemen gitu. Misalnya PT Fintech Integrasi Digital itu menjual software gitu misalnya. Menjual software berarti kita masuk ke nih, jasa sehubungan dengan software atau hardware gitu.
Misalnya di sini kayak ada 5 gitu. Lalu yang dipotong adalah 100.000. Ini misalnya kayak kita bikin invoice tanggal 2 Februari ya misalnya. Ini masa pajak otomatis bulan Februari. Lalu jenis dokumen, ini ada invoice. Jadi info dari PT Fintech Integrasi Digital itu nanti langsung didaftarkan aja. Setelah ini didaftarkan, langsung simpan bukti potongnya. Nah, akan dapat di sini. Lalu langsung kita upload aja. Nah, setelah kita upload, di sini akan dapat notifikasi upload sukses. Ini teman-teman akan mendapatkan bukti potongan nih. Nih, ada jasa sehubungan dengan software gitu. Dasar pengenaan pajak 5 juta, PPh dipotong 100.000. Implementasi nanti ketika teman-teman bayar invoice dari PT Fintech Integrasi Digital, ditagihnya 5 juta, teman-teman cukup bayar 4,9 juta. Sedangkan 100.000-nya ini teman-teman harus bayar ke negara. Tapi bukti potong ini harus dikasih ke PT Fintech Integrasi Digital tersebut sebagai bukti kalau pajak sebesar 100.000 itu telah dipungut gitu. Oleh teman-teman gitu selaku pembeli jasa gitu konsepnya. Lalu untuk bukti potong ini bisa juga untuk diganti gitu kalau emang ternyata ada kesalahan. Ini langsung diganti aja, misalnya kayak pajak yang misalnya mau diganti jadi PPh pasal 15 atau misalnya mau diganti jadi PPh pasal 4 ayat 2 gitu, itu bisa langsung dirubah kalau emang ada terjadi kesalahan. Dan untuk pajak-pajak lainnya juga bisa dilakukan. Misalnya kayak tadi, lalu kita pilih PPh pasal 4 ayat 2 gitu. Nah, di sini misalnya bisa tuh, misalnya kayak sewa tanah bangunan atau jasa konstruksi, itu bisa langsung dipilih dan nanti hasilnya akan sama gitu. Misal contohnya tadi yang PPh pasal 4 ayat 2 ya, sini saya sudah contohnya. Nah, kita akan dapat bukti potong yang sama gitu. Jadi kayak untuk bukti potong PPh pasal 23 dan 4 ayat 2 itu akan sama seperti ini bentuknya. Jadi dari dasar pengenaan pajak 20 juta, PPh yang dipungut 2 juta dengan tarif 10% gitu. Nah, yang membedakan antara pajak 23 dan pajak ayat 2 adalah di sini adalah dengan kode objek pajaknya. Jadi di PPh unifikasi ini, mau itu PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, 22, 23, itu satu bukti potong. Bukti potongnya akan sama seperti ini. Dan nanti untuk SPT-nya juga satu SPT untuk mencakup seluruh pajak PPh potong pungut ini gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan transaksi dengan pihak luar negeri gitu misalnya. Kayak di sini saya ngasih contoh nih sudah ada transaksi dengan Google misalnya. Misalnya kayak kita subscribe Google Ads gitu sama Google Singapura. Jadi kayak kita tinggal pilih Google gitu, terus kayak jenis pajak di sini ada PPh pasal 26. Lalu kayak di sini imbalan sehubungan dengan jasa. Nah, ini otomatis pajaknya keluar tarifnya 20% gitu. Misalnya, jadi kan bisa kayak tarif 5 juta, otomatis langsung 20 juta. Dan di sini kayak banyak juga contohnya bisa aja kayak royalti gitu. Dan misalnya teman-teman punya tax treaty gitu, bukan tax treaty ya, misalnya kayak teman-teman punya surat keterangan domisili gitu yang kayak memungkinkan teman-teman udah mendapatkan rate pajak yang telah didiskon gitu. Ini kayak teman-teman bisa langsung masukin aja sini ini surat keterangan domisilinya, itu otomatis nanti pajaknya langsung berkurang tuh. Yang tadi jadi 20% jadi 15%, ini otomatis mungkin negaranya. Jadi di negara Singapura itu pajaknya kalau misalnya royalti ada surat keterangan domisili dari 20% jadi 15%. Misalnya kalau misalnya kayak ini Thailand misalnya. Thailand itu kayak tarifnya mungkin akan berubah gitu. Bisa 15, bisa 20. Kalau misalnya dividen, kalau kayak royalti itu 15% juga. Gitu. Jadi kayak
tarif di sini juga mengikuti berdasarkan dari negara-negara lawan dipotong teman-teman di sini berada, misalnya kayak dari Thailand atau dari Singapura, otomatis nanti tarif pajaknya akan mengikuti. Lalu di sini ada PPH Store sendiri. Nah, PPH Store sendiri itu maksudnya apa? Nah, PPH Store sendiri itu di sini cuma ada terkait dengan PPH final, PPH 4 ayat 2. Jadi ini konsepnya adalah, bayangin kalau misalnya teman-teman ini usahanya adalah nyewain ruang kantor gitu. Misalnya teman-teman nyewain ruang kantor, itu berarti kan setiap teman-teman ngasih invoice ke penyewa, itu kan harusnya setiap penyewa itu motong kan, pajaknya 10% PPH 4 ayat 2. Tapi misalnya ada yang belum motong, di situ kayak teman-teman berkewajiban untuk udah berarti teman-teman harus bayar sendiri. Nah, ketika teman-teman bayar sendiri, itu harus memakai fitur di PPH Store sendiri ini. Jadi kode jenis store-nya harus pilih di sini kayak sewa tanah bangunan. Nah, lalu di sini kayak masukinnya misalnya kayak teman-teman nyewain 10 juta gitu. Ini otomatis nanti dapat 1 juta pajaknya yang teman-teman nanti akan bayar sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kayak PPH dalam negeri yang di sini itu teman-teman yang memotong, tapi kalau misalnya kayak PPH Store sendiri itu keadaannya dibalik, ketika teman-teman yang melakukan penjualan sewa gitu dan kayak emang lawan transaksi teman-teman nggak motong, itu kayak teman-teman berkewajiban untuk membayar sendiri pajaknya. Nah, itu bisa menggunakan fitur di PPH Store sendiri. Oke, jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang PPH dalam negeri, PPH luar negeri, PPH Store sendiri, dan langsung kita masuk ke SPT. Jadi kita kan masuk di masa Februari ya. Nah, itu SPT tampilannya seperti ini. Tapi sebelum ini dimulai, ini kalau misal di PPH unifikasi, ini harus mengisi kelengkapan SPT dulu nih. Kalau misalnya kayak teman-teman nggak ada PPH pasal 15 yang di store sendiri, ini bisa dilewatin aja. Mungkin kalau ada yang mau nanya, ini nanti bisa ditanyain ketika sesi Q&A. Lalu ini kalau misalnya kayak teman-teman tuh bank ya, teman-teman bank ini mungkin jadi relevan untuk diisi. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman bukan bank, ya ini dibiarin kosong aja. Juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ini tidak perlu ada yang dilengkapi, ini emang dibiarkan kosong aja, lalu teman-teman posting. Oke, ketika ini diposting, itu nanti dapat status menunggu verifikasi DJP. Coba kita refresh, karena ini mungkin akan membutuhkan beberapa waktu ya. Yuk, masih diverifikasi oleh DJP. Oh ya, ini postingnya udah berhasil. Nah, ketika ini postingnya berhasil, lalu nanti teman-teman bisa ngeliat nih formulir induk kayak gini. Nah, ini resumenya. Dari transaksi-transaksi yang tadi di depan, itu diketahui kalau ada PPh pasal 26 sebesar 1 juta, PPh pasal 23 sebesar 200.000, dan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta. Jadi pajak yang perlu dibayar adalah sebesar 3.200.000. Nah, ini kayak rincian-rinciannya ada di sini. 4 ayat 2 di sini, store sendiri tidak ada. DOSS ini SSS store sendiri ya. Jadi kalau ini potong pungut yang di sini, PP, DOPP, di sini PP pasal 220, tidak ada transaksi, PP pasal 26, ada satu tadi yang dari Google ya, 5 juta, di sini sejak 1 juta, lalu PP pasal 23 ada tadi 10 juta, ada 200.000,
Di jasa lain bisa di breakdown jasa apa di sini. Oh ya, tadi jasa dengan software ya, semuanya di sini. Lalu 4 ayat 2 tadi persewaan tanah bangunan 20 juta, pajaknya 2 juta. Jadi kayak totalnya semua pajaknya adalah 3.200.000. Nah, teman-teman nanti akan bayar pajaknya di sini. Sorry tadi saya terlalu cepat. Di sini ada daftar bukti store ya. Karena di sini kan jumlah pajak 3,2 dan ini harus dibayar pajaknya. Nah, di sini udah ada tagihan nih. Kalau PP pasal 23 yang harus dibayar 200.000, PP pasal 26 itu yang harus dibayar 1 juta, PP final 4 ayat 2 yang harus dibayar 2 juta. Di sini statusnya menunggu pembayaran. Ketika teman-teman nanti udah membayar, karena nanti teman-teman akan mendapatkan NTPN tuh, bukti bayar dari pemerintah, itu tinggal di-input aja NTPN-nya di sini. Ketika ini udah terinput, otomatis statusnya nanti sudah terbayar. Ketika ini sudah terbayar, baru teman-teman bisa lapor gitu. Ketika lapor, nanti teman-teman akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik seperti ini. Ini bukti penerimaan elektronik seperti ini ya. Jadi kayak bukti kalau misalnya kayak pajak sudah dilapor, dan SPT-nya sendiri bisa di-download gitu. Nah, ini contoh SPT yang sudah dilapor, itu otomatis nanti akan mendapatkan QR code-nya. Tadi mungkin ada satu yang terlewat yang saya jelaskan. Jadi kalau misalkan di pajak.io, ini contohnya ya. Tadi kita bikin bukti potong untuk PT Fintech Integrasi Digital. Itu otomatis nanti PT Fintech Integrasi Digitalnya dapat email seperti ini. Kalau PT Wing Surya itu telah membuat bukti potong sebesar 100.000 gitu. Dan di sini saya sebagai PT Fintech Integrasi Digital akan dapat attachment dari bukti potongnya. Jadi setelah ini teman-teman juga nggak perlu lagi untuk ngasih bukti potongnya manual gitu kepada lawan transaksinya gitu. Karena ini semua sudah diotomasi. Jadi setiap teman-teman buat bukti potong, itu bukti potongnya otomatis bisa langsung terkirim ke email si lawan dipotong. Itu fitur yang dimiliki oleh pajak.io. Mungkin sebelum saya lanjut, mungkin teman-teman ada yang mau coba nanya dulu gitu terkait Ibu Pot Unifikasi pajak.io. Oke, Mas Rehan, ini ada yang bertanya dari Pak Ilham Agustomo, PJB, kaitannya dengan Ibu Pot Unifikasi yang merupakan gabungan dari beberapa PPH. Bagaimana cara pembetulan jika pada suatu masa terdapat kesalahan potong hanya pada PPH 23-nya saja? Iya, tapi maksudnya boleh coba diulang, Mbak? Tadi saya kayak agak kurang clear pertanyaannya. Ya, kaitannya dengan Ibu Pot Unifikasi yang merupakan gabungan dari beberapa PPH. Bagaimana cara pembetulan jika pada suatu masa terdapat kesalahan potong hanya pada PPH 23-nya saja? Oke, saya coba menjawab ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kayak emang ada kesalahan di PPH 23-nya saja seperti ini misalnya, itu cukup dibetulin aja, Pak. Langsung dirubah aja gitu. Misal kayak salah angka, misal dari 5 juta harusnya 4 juta, tinggal diganti aja angkanya 4 juta gitu. Nanti otomatis ini akan terganti. Dan ketika emang ini sudah berhasil diganti, itu kita tinggal bisa langsung buat SPT pembetulan aja. Jadi tadi di SPT, kalau misalkan ini pembetulan tadi pembetulan 2, kita langsung bikin pembetulan 3, pembetulan 4, langsung ke situnya. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi kalau emang cuma mau merubah satu pasal doang, ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kayak misalnya ada yang salah gitu ya. Di sini ada contohnya nggak ya, PP yang sudah dirubah? Kebetulan belum ada contohnya. Tapi saya coba ya untuk ngerubah gitu. Misalnya kayak saya ngerubah dari 5 juta jadi 4 juta. Ini saya tinggal rubah aja seperti ini.
Nah, otomatis seperti ini. Lalu saya upload ulang ke DJP. Masih menunggu verifikasi. Nah, ini sukses nih. Nah, di sini kayak status nih, ini sudah dirubah. Tadinya 5 juta, saya rubah jadi 4 juta. Dan emang ini saya rubah di satu pasal aja, dan ini tidak masalah gitu sih, Pak. Mudah-mudahan menjawab. Bagaimana dengan Pak Ilham Agustomo? Apakah sudah jelas? Ya, semoga sudah jelas ya. Ya, terima kasih kata Pak Ilham. Oke, baik. Mungkin ya teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Mas Rehan. Kami juga mau menginformasikan ya terkait dengan Ibu Pot Unifikasi ini, teman-teman bisa mencobanya dengan klik pajak.io/ibupot. Di sini kami berikan gratis sampai dengan 50 bukti potong, teman-teman bisa mengelola bukti potong dan melaporkan PPh Unifikasi, semua PPh Unifikasi kecuali PPh 21 ya. Jadi teman-teman bisa coba nih, saya sudah share di kolom chat. Untuk teman-teman yang lain ingin bertanya silahkan mengenai Ibu Pot Unifikasi, atau misalnya teman-teman ada yang punya kendala dalam mengelola PPh perusahaannya, baik bukti potongnya maupun pelaporan PPh-nya. Seperti itu. Mungkin dari Pak Bim Albizar, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ardianto. Mungkin belum ada yang nanya kali, Mbak. Mungkin saya coba lanjut dulu boleh, aja. silakan dilanjut dulu, Mas. Jadi seperti yang tadi udah dibilang Mbak Sinta, jangan takut ya Bapak Ibu kalau misalnya kayak untuk menggunakan PPh Unifikasi, itu gratis ya di pajak.io, sebanyak 50 sampai 50 transaksi per bulan, itu gratis. Ya kalau misalnya kayak setiap bulan transaksi cuma 3 atau 5, itu emang bisa dilakukan secara gratis selamanya. Cuman mungkin yang tidak dapat fiturnya adalah yang email otomatis, karena yang email otomatis itu masuk ke dalam fitur berbayar gitu. Mungkin di sini teman-teman bisa ngelihat kalau misalnya kayak masuk ke dalam aplikasi pajak.io, ngelihat tampilan seperti ini, mungkin teman-teman bingung ini apa sih, ada layanan mandiri sama sistem otomatis, bedanya apa gitu. Jadi layanan mandiri itu adalah aplikasi-aplikasi yang emang kita bikin khusus buat teman-teman yang udah ngerti pajak gitu. Misal tadi saya jelasin tentang Ibu Pot Unifikasi, tapi teman-teman udah tahu nih, oke ini kayak dapat invoice, oh ini saya harus dipotong PPh 23 atau dipotong PPh 4 ayat 2 gitu. Nah, teman-teman bisa langsung menggunakan fitur Ibu Pot Unifikasi. Yang jadi soal adalah gimana kalau misalnya teman-teman nggak ngerti gitu. Ini saya dapat invoice, ini kenanya pas PPh pasal 23 atau 4 ayat 2, tarifnya berapa gitu. Nah, kita di sini punya fitur premium, namanya Taxomatic PPh Unifikasi. Itu cara kerjanya seperti ini. Saya kasih contoh ya. Jadi di Taxomatic PPh Unifikasi itu teman-teman emang perlu untuk mendaftarkan lawan transaksinya, tadi vendornya, penentangan invoice sama seperti itu. Lalu di sini kayak ada manajemen invoice. Jadi misal kayak teman-teman bingung nih, ini kena pajaknya apa? Di sini kayak teman-teman bisa langsung upload invoice-nya, misal kayak dapat invoice dari PT Fintech Integrasi Digital, lalu kayak di sini masukin invoice-nya. Misalnya di sini ada invoice nih. Di sini teman-teman bisa langsung upload. Nah, setelah di-upload nanti akan muncul seperti ini invoice-nya. Jadi lihat misalnya kayak oke ada invoice, di sini ada 7 item. Ada social media maintenance, terus ada web application maintenance gitu. Nah, ini pajaknya kena
PPh apa nih, PPh 23 apa PPh 4 ayat 2. Lalu kayak tarifnya berapa, 2% atau 15%. Nah, kalau teman-teman menggunakan fitur Taxomatic PPh unifikasi ini secara otomatis dengan kita membaca invoice-nya, kita bisa langsung men-suggest untuk membuat 7 bukti potong berdasarkan 7 transaksi di sini. Misalnya di sini ada jasa tadi apa, web application maintenance gitu. Muncul di sini kan, web application maintenance. Itu secara otomatis langsung kita pilihkan PPh pasal 23 dan ini kodenya 24.104.25 apa tuh? Jasa pembuatan dan atau pengelolaan website gitu. Jadi kalau misal kayak teman-teman bingung ini kena pajaknya apa, ya ini menggunakan fitur Taxomatic ini aja. Nanti secara otomatis kita bisa langsung tahu, oke, di sini kena pajak PPh pasal 23. Lalu kayak tarifnya berapa, langsung kita hitungin pajaknya. Oke, di sini otomatis 2%. Gitu. Lalu di sini ada contoh lagi, misalnya kayak di sini ada pendapatan media placement 81 juta. Media placement itu apa gitu ya? Kita bingung. Pendapatan media placement itu secara otomatis dari sistem dengan teknologi machine learning itu langsung men-suggest kalau ini ada di jasa penyediaan tempat atau media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi dan atau jasa periklanan gitu. Tepat ya jadinya, dan sih emang tarif pajaknya 2% juga. Jadi emang Taxomatic PPh unifikasi ini emang dibuat yang emang belum apa ya, belum mengerti gitu tentang pajak secara keseluruhan atau misalnya kayak emang butuh bantuan, dan fitur Taxomatic PPh unifikasi ini bisa dipakai. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini secara oke gitu, nah itu teman-teman bisa pakai layanan mandiri nih, gratis untuk dipakai Ibu Pot Unifikasi. Awal apa namanya, kalau misalnya nggak nyampe 50 transaksi per bulan, itu bisa dipakai gratis sampai kapanpun, kalau emang udah ngerti. Tapi kalau misalnya kayak emang teman-teman butuh bantuan gitu, ada fitur premium di sini Taxomatic PPh unifikasi. Ini bisa dipakai, itu biayanya cuma 5 juta per tahun. Berarti sekitar 400 ribuan doang per bulan untuk bisa ngelola pajak ini. Dan nggak cuma coba dapat aplikasinya ini doang, teman-teman bisa dapat pendampingan juga dari dedicated account manager yang emang tax consultant dari kita. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen di-review, ini pajaknya saya isi bener atau enggak, atau misalnya minta tolong, Mas, tolong bikinin bukti potong dong, atau misalnya tolong siapin SPT saya, dan lain-lain, itu bisa langsung hubungin masing-masing tax consultant aja kita. Biayanya cuma 5 juta per tahun gitu. Dan atau misal kayak emang teman-teman mau ngobrol-ngobrol dulu tentang pajak, mau tahu, oh saya punya usaha di sini gitu, di bidang ini, kira-kira kena pajaknya apa aja. Itu juga nanti bisa dijadwalkan untuk konsultasi gratis juga, bisa sama saya, bisa sama teman-teman saya nanti di dalam pajak.io, yang dimana intinya ya kami akan nolong teman-teman sama persoalan pajaknya gitu. Akan coba ngasih informasi ke teman-teman kalau oke, setiap teman-teman dapat transaksi, dapat invoice seperti ini, itu sebenarnya ada kewajiban PPh potong pungut yang harus dilakukan gitu, di mana transaksi ini teman-teman harus buat bukti potong yang menggunakan Ibu Pot PPh unifikasi. Secara kasarnya sih seperti itu. Mungkin saya coba kembalikan dulu ke Mbak Sinta. Mungkin adalah coba ya. Yap, ini Mas, ada pertanyaan dari Pak Ardianto Bagus Prakoso. Untuk pembetulan SP berlakunya unifikasi, apakah menggunakan Ibu Pot unifikasi atau pakai Ibu Pot ISPT masa sesuai jenis pajaknya? Oke, jadi kayak emang sebelum masa pertama menggunakan Ibu Pot unifikasi itu harus melakukan pembetulan menggunakan aplikasi sebelumnya. Jadi misalnya kayak bulan Februari ini Pak,
Bapak menggunakan aplikasi Ibupot PPG gitu. Ibupot 23 berarti setiap ada pembaharuan di masa tersebut, itu Bapak harus melakukan pembetulan di Ibupot 23. Misalnya kayak ada di ISPT 4 ayat 2, ya itu harus menggunakan ISPT 42. One Bapak itu udah move ke Ibupot Unifikasi, misalnya di masa pajak April ya, bulan depan gitu, itu ketika mau melakukan pembetulan di bulan April, itu tetap harus menggunakan Ibupot Unifikasi. Tapi sebelum masa-masa sebelumnya, itu harus kembali ke aplikasi awalnya gitu Pak. Baik itu Ibupot 23 atau ISPT pajak-pajak ini. Mudah-mudahan jelas. Siap. Terima kasih Mas Raihan atas jawabannya. Pak Ardianto Bagus Prakoso, semoga menjawab ya. Oke, baik teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum dilanjutkan? Ya. Mas Raihan mungkin bisa dilanjut dulu. Oke. Kalau untuk Ibupot Unifikasi sih sebetulnya kayak tadi saya udah jelaskan ya semuanya, kayak bagaimana cara membuat bukti potong, lalu bukti potong ini bisa diubah juga, atau misalnya dibetulkan, atau misalnya kayak dibatalkan, itu juga bisa SPT bisa langsung dilapor lewat sini. Saya juga udah menjelaskan tentang fitur premium kita juga. Di situ tadi ada taxomatic PPh unifikasi gitu. Sepertinya sih saya sudah menjelaskan semua ya Mbak ya, gitu. Oke, baik. Ya, teman-teman. Atau mungkin pada masih malu-malu kali Mbak. Kalau emang malu-malu itu nanti nggak apa-apa. Kalau emang mau nanya atau misalnya kayak mau konsultasi one on one secara langsung, itu mungkin bisa coba dijadwalkan aja sama tim pajak.io ya. Ada Fadil, ada Wita mungkin yang tadi ada di grup WhatsApp-nya. Itu mungkin bisa aja kita ngobrol-ngobrol. Atau ini mungkin kalau langsung ngelihat aplikasinya bingung tuh, kebanyakan aduh ini cara pakainya gimana gitu, atau misalnya kayak mau belajar pajak dulu, itu juga nggak masalah sih di konsultasi one on one sama saya mungkin di minggu depan. Jadi nanti sekalian konsultasi, sekalian didemokan kembali, dijelaskan sampai betul-betul mengerti ya. Jadi misalnya nih setelah webinar ini mau coba-coba, teman-teman sekali lagi bisa coba di pajak.io/ibupot, itu semua gratis fiturnya sampai dengan 50 bukti potong. Jadi tinggal registrasi, kemudian masukkan sertelnya, kemudian bisa digunakan untuk coba-coba buat bukti potong, lapor PPh, seperti itu ya. Oke, Mas Rehan, ada yang mau disampaikan lagi? Kebetulan teman-teman nih tidak ada yang bertanya lagi, tapi nanti bisa dilanjutkan dengan konsultasi maupun demo ya. Jadi kita juga melayani konsultasi gratis kalau misalnya teman-teman di sini masih bingung, masih banyak pertanyaan di kepala, cuman malu untuk menyampaikan atau belum kepikiran nih, tapi sebetulnya ada kendala atau isu yang harus diselesaikan karena takutnya kena denda atau bahkan lebih parahnya itu kena pidana seperti itu ya. Jadi nanti bisa hubungi rekan kami, tim kami pajak.io dengan Fadil atau Wita di grup WhatsApp atau di pajak.io/konsultasi-gratis. Itu submit saja datanya, nanti tim kami akan segera hubungi teman-teman untuk dijadwalkan konsultasi gratis dan bisa didemokan juga produk pajak.io-nya seperti itu. Begitu. Mas Rehan, ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Oke, mungkin saya mau menyampaikan buat teman-teman yang mungkin emang belum familiar ya sama pajak ya, tentang Ibupot Unifikasi gitu juga sebenarnya buat apa sih. Jadi pajak itu nggak cuman tentang penghasilan kita doang gitu, sebagai wajib pajak gitu ya, yang emang setiap tahun itu kayak harus lapor SPT di bulan April gitu, nggak cuman itu. Tapi
pajak bulanan ya terutama, itu banyak banget yang berkaitan sama transaksi. Contohnya kayak PPh 23, itu bener-bener selalu ada di setiap kegiatan usaha kita. Jadi misalnya kayak teman-teman berlangganan internet misalnya, kantornya, itu harus dipotong PPh 23. Teman-teman menggunakan jasa cleaning service di kantornya, itu dipotong PPh 23 kalau emang itu dari lembaga outsourcing. Lalu misalnya kayak teman-teman di sini menggunakan jasa reparasi AC gitu, misalnya kayak emang ada dari suatu PT untuk reparasi AC, itu teman-teman juga harus motong PPh 23. Teman-teman subscribe software gitu, itu teman-teman juga harus motong PPh 23. Kalau misalkan teman-teman bertransaksi sama Google, misalnya kayak untuk Google Ads, Instagram Ads, itu teman-teman harus memotong PPh 26. Dan adanya aplikasi Bupot Unifikasi ini sebenarnya dari pihak DJP ya, ini sebenarnya monitoring loh teman-teman. Jadi misalnya teman-teman nanti bikin SPT, terus kayak ngakuin ada expense gitu, ada jasa, ada misalnya teman-teman membayar jasa konsultan hukum misalnya, itu nanti DJP akan ngelihat ini bukti potongan dibikin nggak nih gitu. Kalau misalnya ada transaksi yang diakui itu nyewa konsultan hukum, misalnya di bulan Maret 2022, ini di Maret 2022 dibikin bukti potongan nggak nih? Gitu. Karena ini emang udah elektronik ya, emang udah terintegrasi sama DJP, itu DJP bisa langsung lihat nih, oh di sini tidak ada dibikin bukti potong, padahal teman-teman punya kewajiban untuk motong. Nah, itu jadi kayak fungsi controllingnya Dirjen Pajak itu jadi jalan gitu. Dan PPh Unifikasi ini juga sebenarnya aplikasinya emang dibuat sedemikian rupa, niatannya tuh supaya teman-teman bisa mengelola 5 pajak itu langsung ke dalam aplikasi, niatnya emang supaya tidak merepotkan teman-teman juga dalam mengelolanya, dan tolong kalau pesan saya sih jangan diremehkan gitu terkait PPh potong pungut ini, karena ada kewajiban memang teman-teman itu untuk memotong. Misal kayak teman-teman sewa kantor ya, sewa ruangan kantor atau sewa tanah, sewa bangunan, itu teman-teman tetap harus motong PPh 4 ayat 2 sebesar 10%, contohnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman masih bingung gimana cara manage ini di PPh Unifikasi ini, atau misalnya kayak emang butuh bantuan tax handling atau apapun itu, atau emang mau konsultasi dulu, itu jangan ragu-ragu untuk ngubungin kami ya. Tadi di grup WhatsApp ada Fadel, ada Wita, itu bisa langsung dihubungin untuk dijadwalkan konsultasi. Gak apa teman-teman cerita aja tentang bisnisnya. Nanti di situ kayak saya mungkin akan coba memberikan insight kalau dengan usaha teman-teman begini itu kayak ada potensi kewajiban pajak seperti ini gitu. Nanti teman-teman mau mengelola sendiri atau misalnya mau butuh bantuan kita itu terus saya kembalikan terserah lagi ke teman-teman. Karena emang niat kami itu cuma untuk memberikan edukasi sebagai komitmen kami juga gitu yang ditugaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mensosialisasikan mengenai kepatuhan pajak seluas-luasnya kepada wajib pajak. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada para peserta di sini yang udah meluangkan malam minggunya ya untuk coba untuk ngeliat-ngeliat tentang aplikasi pajak.io. Saya kembalikan lagi ke Mbak Sinta. Oke, baik. Terima kasih Mas Rehan atas penyampaiannya yang sangat bermanfaat untuk para pelaku usaha, baik maupun yang dalam size small company, medium, maupun perusahaan yang besar ya. Dan berguna juga untuk para staf perpajakan misalnya di kantornya menduduki posisi divisi tax atau accounting gitu. Ini sangat bermanfaat untuk mengurus dan mengelola pajak perusahaannya. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka kami akan mengakhiri webinar malam hari ini. Sekian acara webinar pada malam hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Rehan yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat tentunya bagi teman-teman di sini yang sudah hadir. Semoga ilmu yang disampaikan bisa berguna untuk kedepannya
Dan tentunya tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Jika ingin berkonsultasi, sekali lagi bisa menghubungi rekan kami, Fadel atau Wita melalui WhatsApp, atau dengan mengunjungi website kami pajak.io/konsultasi gratis. Itu kami akan melayani konsultasi pajak secara gratis, terutama pajak perusahaan ya di sini ya yang kami maksud. Itu nanti dijadwalkan dengan tim kami, kemudian bisa konsultasi melalui online atau secara daring gitu ya. Oke, saya Shinta dari pajak.io pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Stay safe, stay healthy, dan selamat malam. Saya